wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa iman Islam sehat serta nikmat kesempatan yang berlaku, kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan segenap biar mata perjalanan kita di dunia hari kita selalu bersama cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita sampai ke sholat ini membayar Allah dan ridho menjadi surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah juga limpah kepada semua masyarakat kita, seluruh keluarga kita dan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para muslimin dan muslimat, dan insyaallah kepada kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah jalannya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di akhirat kelak nanti syafaat dari beliau dan Muhammad SAW akan diberikan kepada kita semua atas izin Allah, dan kita semua bisa dikumpulkan bersama di surga dan kebahagiaannya di bawah pimpinan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan sahabat yang Allah muliakan, kita masih ada di awal-awal Muharram, khususnya malam hari ini tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah. Maka itu kita coba untuk ambil tema pada malam hari ini, yaitu tentang muhasabah Muharram 1445 Hijriah. Saya tidak bercerita tentang bagaimana penentuan tahun baru Islam. Yang kita tahu penentuan tahun baru Islam itu adalah momen hijrahnya Nabi. Sementara dalam sirah jelas terlihat dalam perjalanan hidup Nabi itu ada 3 momen yang sama: lahirnya beliau, hijrahnya beliau, dan wafatnya beliau sama-sama di Rabiul Awal, ya, atau di 12 Rabiul Awal. Nah, dan hijrahnya di 12 Rabiul Awal, tapi kenapa kok ya ditentukan dari tahun baru hijriahnya adalah satu di bulan Muharram, yaitu saya nggak cerita. Tapi pada kesempatan malam hari ini saya ingin sama-sama bersama-sama sekalian kita bermuhasabah, kita introspeksi diri, kita koreksi diri, kita mengaca diri sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Hasr, surat 29 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah menyeru pada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lalu setelah perintah takwa kepada Allah, jalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, jauhi larangan Allah dan Rasulnya. Allah kemudian menguatkan dengan wal tanzur, atau meneruskan dengan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal apa yang dilakukan pada hari ini untuk hari esok. Jadi apa yang sudah kita persiapkan hari ini untuk hari esok? Ini yang Allah ingatkan kepada kita semua, untuk senantiasa mempersiapkan diri, untuk senantiasa berkaca diri, koreksi diri, introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk hari esok? Dan kita tahu hari esok di sini pada dasarnya adalah hari akhirat atau negeri akhirat. Nah, maka dari itulah kembali ini yang kemudian juga sahabat Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Tirmizi itu mengingatkan kepada kita, ya, dalam halaman 2 itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu wa tahammulil ardil akbar. Hendaklah kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah.
dan bersiap-siaplah untuk hari yang besar yang akan ditampakkannya amal. Ini yang diingatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, agar kita senantiasa menghisap diri kita, agar kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, agar senantiasa kita mengevaluasi diri kita, agar senantiasa kita berkaca terhadap diri kita sebelum nanti kita dihisap oleh Allah, sebelum nanti kita diperhitungkan oleh Allah. Ini yang diingatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Artinya apa? Mari sama-sama kita lihat apa yang sudah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukan untuk Rasulnya, dan kita lakukan untuk Islam. Ini yang menjadi bagian penting. Apa-apa yang sudah kita lakukan, kita persiapkan untuk ke negeri akhirat sebelum nanti Allah menghisap kita, sebelum Allah nanti menimbang kita. Karena kita juga mengetahui apa yang juga Allah peringatkan kepada kita di surat Al-Kahfi ayat 49, bahwa dibaca. Mohon dimaafkan saya lagi flu nih ya. Jadi suaranya agak pinter. Mohon dibaca 18 atau 9. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, dan Rabbmu tidak menzalimi seorang juga pun. Sadaqallahul Allah mengharapkan di Quran. Jadi apa yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, wa ta'amulil ardil akbar, bersiap-siap untuk hari besar yang akan ditampakkannya amal. Ini yang Allah akan bongkar nanti. Perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahan kita di dunia Allah akan bongkar. Makanya kita penting menghisap hari ini, introspeksi terhadap kesalahan-kesalahan kita, terhadap keburukan-keburukan kita, terhadap kedurhakan-kedurhakan kita. Jadi pentingnya evaluasi dalam melihat kelemahan kita, kekurangan kita. Jangan kita melihat daripada kebaikan kita. Udah kebaikan nggak usah dilihat-lihat lah. Pokoknya jalanin aja kebaikan, lakukan yang terbaik asal amal. Tapi justru yang menjadi introspeksi kita adalah kejelekan kita, perbuatan buruk kita. Karena yang akan ditampakkan di akhirat nanti seperti di Al-Kahfi 49 tadi, itu adalah keburukan-keburukan kita. Wahudi Alkitab, Allah akan buka nanti catatan kita, Allah akan buka nanti perjalanan kita, Allah akan buka nanti CCTV kita. Fatarul mujrimina musbikina, dan orang-orang yang bersalah, orang-orang yang ketika di dunia melakukan kejahatan, perbuatan buruk, perbuatan durhaka, ketakutan. Ya wailatana mali hajar kitab. Seraya mereka berkata, mali hajar kitab, ini catatan apa nih? Ini perjalanan apa ini? CCTV apa nih? La yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan perbuatan yang kecil maupun perbuatan yang besar illa ahsaha, melainkan semuanya ada tercatat dan tertulis. Wa wajadu ma amilu hadira, dan tidak ada satu pun yang luput dari catatan Allah, semuanya ada.
Ini yang Allah tegaskan. Dan Allah tidak menzalimi seorang jiwa pun. Itu yang Allah katakan. Jadi maka itu perkataan dari sahabat Umar ini menjadi sebuah renungan bagi kita, muhasabah bagi kita. Jangan sampai nanti Allah yang akan menghisab, yang akan menghitung kita nanti di akhirat. Maka ketika masih hidup di dunia inilah, yuk kita evaluasi diri kita. Kita lihat diri kita, kita berkaca terhadap diri kita. Lalu Nabi juga mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, atau kalau di sini dalam hadis Tirmizi, al-kayis mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengevaluasi diri, orang yang selalu introspeksi diri. Itu orang yang cerdas, orang yang selalu melihat kesalahan diri. Dia tidak asal kusuk melihat kesalahan orang lain. Dia tidak selalu merasa orang lain lebih jelek dari dirinya, tapi dia akan melihat pada dirinya sendiri. Itu yang dikatakan orang yang cerdas, yang mampu mengevaluasi diri, yang mampu introspeksi diri, yang mampu berkaca diri, yang mampu bermuhasabah diri. Lalu dilanjutkan wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Karena kita tahu bahwasanya kita di dunia ini hanya sebagai perjalanan sebentar saja, dan setelah itu kita akan mati di alam kubur, tempat persinggahan menuju pada alam akhirat. Yang nanti summa ilaihi turja'un, semuanya akan kembali kepada Allah. Itulah yang dipersiapkan hari ini. Termasuk juga kita taklim malam hari ini untuk mempersiapkan ke negeri akhirat. Termasuk juga kita melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah untuk persiapan ke negeri akhirat. Ini yang dikatakan orang yang cerdas. Sementara orang yang bodoh dikatakan di sana ya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah, yang memperturutkan hawa nafsunya, yang lebih menyodokkan hawa nafsunya, mengedepankan hawa nafsunya, dijadikan hawa nafsu itu sebagai ilah, sebagai ikutan. Padahal orang-orang yang beriman dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taballiman itu. Tidak beriman seorang di antara kamu sampai hawa nafsunya, keinginannya ikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Ini orang-orang yang beriman. Kalau orang bodoh menurutkan hawa nafsu. Kalau seorang yang beriman, dia akan selalu menjaga hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu ini menyelisihi atau menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya. Kemudian juga orang yang bodoh selalu berangan-angan terhadap Allah, banyakkan khayal, berangan-angan. Dia mau hidup enak di dunia, dia juga pengen masuk surga. Padahal kita tahu tidak semudah itu untuk masuk ke dalam surga. Penuh dengan perjuangan. Di antaranya syarat-syaratnya aja harus sungguh-sungguh dan sabar. Al-Imran 142. Kalau sudah namanya 342. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walam ma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Allah berkata di Quran sampai Allah singgung di sana. Ya, al-hasibu atal kurjan, apakah
innama ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Pada waktu dia berperlihatkan di antara kamu orang yang sungguh-sungguh dan berperlihatkan di antara kamu orang yang sabar. Ini jadi nggak mudah, persyaratan masuk surga sungguh-sungguh dan juga sabar. Sungguh-sungguh dalam segala hal. Ya termasuk jadi majlis taklim baru sungguh-sungguh dan juga sabar. Sehingga janji Allah kita akan bisa masuk di dalam surga. Dan juga kita juga sama-sama memahami apa yang Allah katakan dalam surat 7 ayat 40, Al-A'raf ayat 40. Perumpamaan masuk surga itu bagaikan unta masuk lubang jarum. Ya di sana ada kata-kata di surat 7 ayat 40, wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fisabil khiyat. Jadi sungguhnya tidaklah masuk surga ya, unta itu seperti masuk lubang jarum. Jadi perumpamaan masuk surga itu seperti unta masuk lubang jarum. Maka itulah ini gak bisa dengan angan-angan yang kosong, dengan hayalan saja. Ya artinya dia bikin sendiri, dia buat sendiri. Gak apa-apa lah saya berbuat dosa, setelah itu saya bertobat ke masjid. Saya durhaka, berbuat maksiat, nanti saya sholat ke masjid. Gak apa-apa saya korupsi, nanti saya ganti dengan infak yang banyak di masjid. Gak bisa seperti itu. Sampai Allah tegaskan di surat 4 ayat 123, mohon juga. Yang namanya hal itu bukan angan-anganmu yang kosong atau bukan menurut para ahli kitab. Surat 4 ayat 123. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'an yujzabihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong selain Allah. Allah berfirman di Quran, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab." Jadi pahala dari Allah bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan bukan pula menurut angan-angan ahli kitab. Jadi bukan berdasarkan perkiraan kita sendiri, bukan berdasarkan khayalan kita sendiri, atau juga bukan berdasarkan dari perkataan angan-angan ahli kita. Namun Allah tegaskan di sini, siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya Allah akan balas sesuai dengan kejahatannya. In asabtum li anfusikum fa in asabtum falah. Jadi kebaikan yang kita lakukan untuk kita, kejahatan yang kita lakukan juga untuk kita. Ada perhitungannya semua. Jadi bukan menurut angan-angan kita, bisa kok kata dia. Tinggal Anda setelah melakukan kedurhakaan, ya, setelah berbuat dosa, udah ke masjid, bertobat sama Allah. Besok melakukan lagi, bertobat lagi, besok melakukan lagi, bertobat lagi. Itu angan-angan kita. Atau setelah Anda korupsi, maka Anda bersedekah aja banyak, itu selesai. Ada yang sampai berbuat atau membuat angan-angan sendiri. Angan-angan sendiri. Itu. Ya sampai-sampai ada juga seorang yang dikatakan seorang kiai meresmikan kafe-kafe yang ada ini kan. Ada kiai meresmikan kafe-kafe yang ada. Sampai jangan dilupakan nanti. Ya, setiap penghasilan yang ada itu diimpakkan. Padahal kafe-kafe ini sendiri, masya Allah, ya bukan kafe-kafe yang biasa cuma untuk kopi-kopi doang. Itu ada. Ramai lagi dia. Marak dia mendapatkan undangan dari mana-mana untuk meresmikan itu ada. Nah itu menurut angan-angannya saja. Mengingatkan jangan sampai nanti penghasilan yang didapatkan itu jangan lupa diimpakkan.
Ya, dia melakukan kebaikan juga Allah akan catat. Tapi kalau dia melakukan kejahatan kemudian bertobat, melakukan kejahatan lagi kemudian bertobat, dalam hadis Ridho Solihin bertobat itu sama saja ngecek sama Allah, ngecek sama Allah, menghina Allah. Ini yang menjadi bagian penting. Jadi oleh karena itulah kembali di sini ya, itu orang yang bodoh itu orang yang selalu berangan-angan. Dia menganggap surga itu mudah. Ya, dengan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia dia bahagia, akhirat masuk surga. Tapi tidak ada amaliyah yang coba untuk dipersiapkannya untuk menuju kepada surga. Nah, untuk itulah kembali Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang Allah muliakan, maka marilah di malam kita mengingat Allah mengingat kepada kita tentang wal asr, al asr, demi waktu asar, demi waktu yang sempit. Allah perintahkan kepada kita untuk bisa memanage waktu, mengelola waktu, mengatur waktu. Sehingga Allah katakan inna insan dalam kubur, kita tidak akan rugi. Karena sama-sama juga kita sudah pahami, sudah kita ketahui, kita sudah pelajari bahwasanya hidup kita di dunia ini hanya menjalankan satu tarikan nafas saja. Ya, ini yang diingatkan di dalam surat Sajadah ayat 5 itu tadi, yaitu perbandingan yang Allah katakan hidup satu hari di akhirat sama 1000 tahun di dunia, dan perhitungan kita pada akhirnya kita hanya mendapatkan kesempatan satu tarikan nafas. Bagaimana satu tarikan nafas itu kita kelola, kita atur, kita manage, mulai dari bangun tidur sampai kita akan tidur lagi. Maka itulah orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Dan sekali lagi, yang namanya ngaji, yang namanya baca Quran itu bukan di sisa-sisa waktu. Ya, sehingga kelihatannya prioritas kerja. Ngaji itu hanya sisa waktu, baca Quran hanya sisa waktu. Tidak. Allah beritakan kelola waktu kita, manage waktu kita, atur waktu kita. Jam berapa baca Quran, jam berapa sholat malam, kapan ngajinya, kapan zikir dan doanya, semuanya determin. Kapan bisa bercengkrama dengan keluarganya, kapan bisa mendidik istri dan anaknya, kapan bisa riflah dengan keluarganya. Itu bukan sisa waktu, tapi adalah pengelolaan waktu yang terbaik. Lalu Allah katakan sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, orang yang selalu dengar dan taat dan tidak bantah. Karena orang-orang yang beriman itu adalah orang yang ketika dipanggil Allah dan Rasulnya, diajak oleh Allah dan Rasulnya untuk ikuti ketentuannya, kemauannya, hukumnya, dia senantiasa mengatakan, saya dengar ya Allah, saya taat ya Allah. Inna makana kalal mu'minina idza du'ila Allah Rasulih liyahkum bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'ala. Dengar dan taat siapapun dia. Yang namanya orang beriman, apakah dia presiden, apa wakil presiden, apakah para menteri, ya, apakah juga aparat kepolisian, apa juga aparat angkatan bersenjatanya, TNI-nya, atau ASN-nya, atau bahkan rakyat jelatannya, itu jelas. Kalau dia itu beriman, maka dia selalu dengar dan taat terhadap perintah Allah dan Rasul. Kemudian di surat 3336, dia tidak durhaka kepada Allah dan Rasul. Dia tidak menuruti hawa nafsu. Karena Allah katakan wa may yasillah wal rasulullah faqad dhalla mubina. Ya, jadi barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tumbuh sesat subur dan keadaan sesat yang nyata. Inilah orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat, beramal soleh. Amal soleh punya pengertian amal kebajikan atau amal kebaikan, tapi juga memiliki pengertian amal perbaikan. Al-Baqarah ayat 11. Mohon sudah banyak. Surat Al-Baqarah ayat 11. Ya, di halaman 2 ya, dijelaskan. Al-Baqarah ayat 11. Katakan kepada mereka
Isa menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah memahami dari Quran, saya menjelaskan hanya makna daripada muslimun. Orang yang beriman, mukmin. Orang yang Islam, muslim. Orang yang takwa, muttaqin. Orang yang ikhlas, ya, mukhlis. Orang yang soleh, mutis, ya, muslim. Orang yang soleh. Nah, makna di sana muslim itu adalah perbaikan, peningkatan, perubahan. Jadi bukan hanya amal soleh itu amal kebaikan, amal kebajikan, tapi juga amal, ya, perbaikan. Adanya perubahan, adanya peningkatan, adanya sebuah nilai tambah, adanya sebuah nilai tambah. Jadi terlihat sekali orang yang soleh, orang yang punya nilai tambah. Ibadahnya kelihatan, akidahnya, akhlaknya. Anak yang soleh, anak yang punya nilai tambah. Beda dengan anak kebanyakan. Kalau anak kebanyakan, banyakan rongrong sama orang tua. Kemudian juga membantah orang tua. Kemudian juga membentak orang tua. Tapi anak yang soleh, anak yang punya nilai tambah, kelihatan dia. Perkataannya santun kepada orang tua, nurut kepada orang tua. Kemudian juga dia juga berdisiplin atau melaksanakan disiplin dari orang tua. Ketika memang waktunya sholat, dia sholat. Ketika waktunya ngaji, dia ngaji. Kemudian juga kegiatannya juga terjadwal. Jelas terlihat. Beda dengan anak kebanyakan yang mainnya HP dulu sampai tengah malam gitu masih HP. Tapi kalau anak yang soleh jelas dia kelihatan kapan waktunya main, kapan waktunya belajar, kapan waktunya baca Quran, kapan waktunya sholat, kapan waktunya ngobrol sama orang tua. Itu anak yang soleh. Istri yang soleh juga jelas kelihatan. Ya, beda dengan para istri kebanyakan. Yang kebanyakan itu pengennya adalah misalnya sosialita. Tapi istri yang soleha, sosialita iya, tapi juga tetap tupoksinya, tugas pokok fungsi sebagai istri dijalankan. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan juga taat pada suaminya, menjaga rumah dan juga anak-anaknya. Itu yang soleha. Jadi bukan masa bodoh terhadap rumahnya. Kemudian nggak peduli terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian dia sering membantah daripada suaminya. Ini istri yang kebanyakan. Tapi istri soleha itu jelas punya nilai tambah. Suami yang soleh juga punya. Suami yang soleh itu tidak seperti para suami kebanyakan. Pulang kerja, yaitu agak sedikit boring, agak sedikit penat, agak sedikit pusing. Pergi ke kafe dulu, pergi ngopi dulu, pergi bersama teman-temannya dulu. Tapi suami yang soleh, karena dia sudah terjadwal, dia harus segera menemui keluarganya untuk bisa bertemu dengan anak dan istrinya, melakukan bimbingan kepada anak dan istrinya. Itu seperti itu kita bisa lihat. Bertanggung jawab ya terhadap istri dan anak-anaknya, terhadap keluarganya. Nah, ini yang kita lihat adanya sebuah nilai tambah. Nah, maka itu ini walaupun yang di halaman 1 hadis ini palsu, atau bisa dikatakan para ulama mengatakan sebagai besar ini bukan hadis, anggaplah perkataan bijaklah. Di mana barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dia termasuk orang yang terlambat atau tercela. Ya, anggaplah ini perkataan bijak yang ada hubungannya tadi dengan amal soleh. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Terlihat peningkatan kita, terlihat perbaikan kita, perubahan kita. Tapi kalau hari ini masih sama, kita rugi. Apalagi lebih buruk, celaka. Kemarin ngaji, sekarang nggak ngaji, celaka kita. Ya, terlambat kita. Ngaji aja kalau masih sama aja nggak berubah-berubah, itu rugi. Tapi harus kelihatan perubahannya. Orang yang ngaji harus kelihatan perubahannya. Ya, dari apa yang sudah disampaikan atau diterima di dalam kajian-kajian keilmuan ini. Dan yang ketiga, orang yang tidak rugi adalah orang yang senantiasa tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Orang yang ngaji, orang yang bermajlis, menuntut ilmu. Karena ketika dia menuntut ilmu,
maka hidayah itu akan datang. At-Taghabun ayat 11. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau dia beriman, Allah akan bimbing hatinya, Allah akan kasih hidayah. Jadi hidayah akan turun kalau ngaji. Kalau nggak ngaji gimana dapat hidayah? Kalau orang ngaji kan dia, oh ternyata saya salah. Awalnya udah datang pengen ikut-ikutan doang, tapi setelah ngaji, oh ternyata Islam itu seperti ini. Kalau anak perempuan dia, wanita, ya perempuan yang pengen ngaji, ketika dia datang cuma pakai kerudungan, ya zaman dulu, nona Jakarta, celananya pakai lepis. Tapi setelah ngaji, kamu dapat kajian tentang menutup aurat, baru di situ, oh ternyata seorang perempuan harus berkewajiban menutup aurat, dapat dia hidayah. Itu 64 ayat 11. Dan ketika ngaji kata Allah, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang beriman apabila idza dzikrullah, diingatkan Allah, gemetar takut dia. Ada di mana? Di pengajian. Kalau cuma dengerin ayat Allah ini atau disebut Allah, Allah Akbar, biasa aja tuh. Dengar orang baca Quran juga biasa aja tuh. Kecuali kalau bacanya itu bagus, kadang-kadang kita adiot. Tapi bukan gemetar, bukan takut. Tapi kalau ngaji diingatkan tadi surat Al-Kahfi ayat 49 aja. Tapi akhir akan dibongkar kesalahan-kesalahan kita. Kita takut, kita gemetar. Ya, kita berusaha saya nggak boleh sampai kayak gitu. Jangan sampai saya seperti itu. Ini Bapak Ibu rekan sahabat sekalian yang Allah muliakan. Jadi untuk itulah ini yang menjadi bagian penting pada kita. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Yaitu dengan cara tadi ya, dia beriman, kemudian juga dia tetap dalam keadaan berada dalam lindungan Allah, ngaji. Ya. Dan kita lihat banyak contoh orang yang ngaji baru dapat hidayah. Ibu Hajairun Nahanono setelah baca Quran baru dapat hidayah. Coach Stephen setelah 3 kali khatam Quran baru dapat hidayah. Ustadz yang Dawaluni setelah dia juga baca Quran baru dapat hidayah, jadi mu'alaf masuk Islam. Dan juga yang lainnya, kita juga begitu. Pas ngaji baru tahu, oh ternyata kayak begitu ya. Ya Pak Yus ya, oh gitu ya. Itu namanya hidayah dari Allah datang. Coba kalau nggak ngaji nggak bakal dapat hidayah. Makanya salah kalau berprinsip, saya mau ngaji kan kalau dapat hidayah. Kakak, dapat hidayah itu. Hidayah harus dikejar. Ya, hidayah harus dicari. Nah ini yang menjadi bagian penting. Lalu juga hadis riwayat Bazar atau berarti menjelaskan kepada kita, ya, dan tazilah kedatangan amri dari kiamat atau isyarat arba'in bisor. Tidak terpikir seorang hamba pada hari kiamat sampai Allah tanya 4. Satu adalah umur di mana dihabiskan. Nah inilah yang menjadi bagian penting, umur di mana dihabiskan. Ini di muhasabah inilah, di Muharram ini yuk kita lihat umur kita. Umur itu maksudnya adalah urusan kita, kegiatan kita, aktivitas kita. Di mana kita habiskan? Allah akan tahu. Nah, bicara tentang masalah waktu ada 3. Ada waktu yang lalu, ada waktu hari ini, dan waktu yang akan datang. Kalau bicara waktu yang lalu, maka ini hanya mengingatkan karena ini pernah beliau sampaikan, ya kita nggak boleh sesali. Apa yang pernah terjadi, musibah-musibah yang pernah terjadi atau kejadian yang pernah terjadi nggak boleh disesali. Di surat Al-Hadid ayat 223, di 23-nya Allah katakan tak sau alama mataku, sedih terhadap apa yang hilang dari kita, luput dari kita. Jadi sedih kalau gagal, sedih yang berkepanjangan. Ya coba seandainya kalau dulu saya nggak ketemu si Fulan, saya nggak bakal seperti ini. Dulu gara-gara ketemu si Fulan, saya dibohongin, uang saya sekian banyak diambil. Nah ini nggak boleh disesali. Ya dalam hadis Muslim malah ketika kita ingat yang seperti itu, segera membaca istirja. Itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah yang pernah terjadi pada kita, kita ingat, ucapkan inna lillahi. Maka Allah akan hapus kesalahan kita dan Allah akan ganti yang terbaik. Itu. Lalu yang kedua juga kalau masa lalu udah bertobat aja dengan tubuh ilallahi taubatan nasuha. Kita udah bahas waktu itu langkah taubatan nasuha sampai 8 langkah. Lakukan itu. Kalau itu masa lalu kita inventarisir,
Kita lihat kesalahan kita apa saja, mohonkan ampun sama Allah. Lalu hijrah, kemudian istiqomah dan ikhlas total serahkan sama Allah, beriman dan deketin Allah, jangan berkabung sama Allah, dan berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Berdoa, jangan sampai kejelekannya ditongolin lagi, dimunculin lagi, ditampakkan lagi. Minta sama Allah kalau untuk yang masa lalu. Dan kalau untuk masa yang akan datang, ini hal yang misteri. Kalau yang akan datang udah kita serahin aja sama Allah, karena Allah lah yang tahu yang gaib. Ya, Allah yang tahu yang gaib. Kalau dalam surat Al-Jin ayat 26 itu dikatakan di sana, alimul ghaib wa la yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah mengetahui yang gaib, lalu dia tidak memperlihatkan yang gaib kepada siapapun. Udah, hanya Allah yang tahu yang gaib. Bahkan hanya Allah yang tahu kunci-kunci yang gaib. Ya, di surat 6 ayat 59 di sana ya. Dikatakan di sana, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Jangankan besok, bulan depan, 1 jam ke depan aja kita nggak tahu. Habis sisanya kita gimana? Apa yang akan terjadi sama kita nggak tahu. Nah untuk itulah kalau kita nggak tahu, minta sama Allah yang terbaik. Seandainya kita mati juga mati dalam keadaan husnul khotimah. Seandainya kita punya anak keturunan, jadikan keturunan kita anak keturunan jadi keturunan yang soleh. Ya. Seandainya kita punya masalah yang berat pun, berikan itu jalan keluar yang terbaik dengan doa kita di surat 17:80, Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita minta yang terbaik untuk anak kita, untuk diri kita sendiri, untuk siapapun, pokok minta terbaik. Udah, nggak usah berpikiran buruk pada Allah. Kita minta aja yang terbaik untuk yang akan datang. Apa kita berencana untuk ngapain? Apakah umroh atau haji? Gak usah berpikir lalu nanti bagaimana. Udah, minta yang terbaik sama Allah. Yang penting usaha upaya kita hari ini sudah kita jalankan. Jadi untuk yang akan datang pasti misteri. Dan yang terpenting bagi kita hari ini, tingkatkan takwa aja. Kalau untuk yang akan datang, kita lakukan tingkatkan takwa. Jalani perintah Allah dan Rasulnya, jauhi larangan Allah dan Rasulnya. Jadi Allah kalau takwa meningkat, surat At-Talaq 2, 3 dan 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan yang berat. Seberat apapun permasalahannya, Allah akan berikan jalan keluar. Ayat ketiganya, wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya nggak usah khawatir. Yang penting ada niat kita, ada upaya kita, usaha kita. Rezeki Allah yang atur yang akan datang, termasuk untuk anak keturunan kita. Lalu juga dalam ayat keempatnya, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan melancarkan semua urusannya. Itu untuk yang akan datang. Yang penting fokus kita hari ini apa? Kewajiban kita beribadah kepada Allah. Karena Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Sampai kapan ibadahnya? Surat 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu sampai datang ajal, sampai datang kematian. Beribadahlah kamu seumur hidup, beribadahlah kamu di setiap tarikan nafas. Dan untuk hari ini lakukanlah amal yang terbaik. Surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lakukan amal yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Jalani. Seorang istri punya tanggung jawab untuk rumah dan anak-anaknya, udah jagain rumah dan anak-anaknya. Itu amal yang terbaik. Seorang istri yang punya kewajiban taat kepada suaminya, itu amal yang terbaik. Ketika dia mengerjakan sholat 5 waktu, dia menjalankan ibadah puasa Ramadan, kemudian dia taat pada Allah dan juga Rasulnya, serta dia taat pada suaminya, maka janji Allah dan hadis Nabi, kamu bisa masuk surga lewat pintu yang manapun. Udah lakukan yang terbaik.
Bisa ngaji, lakukan ngaji. Malam hari kita sholat, lakukan yang terbaik untuk sholat malam, untuk sholat duha, untuk sholat rawatib, untuk puasa sunnah, untuk zikir dan doa. Lakukan yang terbaik. Ini pada hari ini. Untuk apa? Wa amila lima badal maut. Lalu kita juga lakukan hari ini apa? Hijrah, tinggalkan perbuatan durhaka. Warujal fahjur, tinggalkan perbuatan maksiat. Al-muhajir man hajar wa man ablahu. Orang yang berhijrah adalah siapa-siapa yang meninggalkan apa yang Allah larang. Yang Allah larang tinggalin, riba tinggalin, perbuatan durhaka tinggalin, yang haram-haram tinggalin, yang batil-batil tinggalin, yang syirik-syirik tinggalin, yang berpecah belah tinggalkan, menuju yang bersatu, kebersamaan, berjamaah, dan yang lainnya. Ini yang kita lakukan hari ini, hijrah dari perbuatan-perbuatan durhaka. Lalu dahulukan perintah Allah, dahulukan akhirat. Allah ingatkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, di sana Allah katakan, wabillahi minasyaitonir rajim, wa bataghu fi ma taqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kata Allah di sana, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu negeri akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Ini menjadi prinsip. Yang dimanapun dia berada, dimanapun dia bekerja, dimanapun dia bertugas, dahulukan perintah Allah. Maka hebat dulu ada Kapolda NTB ya, itu lagi rapat, lagi baris, tiba-tiba ajar, ditinggalin, yuk sholat semua, semuanya ikut. Artinya apa? Allah yang lebih didahulukan. Ya, Allah yang lebih didahulukan. Karena dia tahu, kalau dia ngurusin Allah, maka dia akan diurusin. Dia dan pasukannya akan dijaga semua Allah. Surat 42 ayat 20. Man kana yuridul harsal akhirah nadid lahu fil arsi. Wa man kana yuridul harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang niatnya akhirat, dunia Allah kasih. Tapi barang siapa yang dia melakukan untuk dunia, dikasih sedikit, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan di akhirat dia enggak dapat sama sekali. Lalu kemudian untuk hari ini, ya selalulah berdoa kepada Allah ketika kita melakukan sebuah kejahatan, melakukan sebuah kesalahan atau kedurhakaan. Sebagaimana doa Nabi Adam alaihissalam ketika dia diturunkan ke dunia ini karena kesalahannya ketika di surga. Dalam surat 7 ayat 24, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan terakhir muhasabah kita di halaman 40, bagaimana kita bisa memaknai sebuah waktu. Memahami makna 1 tahun, kita harus tanya sama seorang siswa yang ketinggalan ujian kenaikan kelas, yang gagal naik kelas. Terasa nggak, Bu? Terasa nggak, Pak? Sahabatku, nggak naik setahun itu terasa berat. Ya maka ini makna 1 tahun. Nah makna 1 bulan, tanya seorang ibu yang melahirkan bayi prematur. Yang lahir bayi prematur itu ya, di 6, 7 atau 8 bulan melahirkan, itu begitu ketakutannya. Ya, begitu ketakutannya antara hidup dan mati. Padahal dia tinggal nunggu 9 bulan 10 hari saja. Jadi ternyata berat sekali. Itu mana 1 bulan. Nah mana 1 minggu, ada seorang editor majalah mingguan yang harus dia membuat analisa, membuat sinopsis, mengejar tayang dan yang lainnya, sehingga beritanya begitu up to date, begitu hangat, begitu juga menjadi trending yang tertinggi. Nah ini, begitu pula makna 1 hari, tanya seorang pekerja dengan gaji harian. Dia berusaha untuk tepat waktu harinya, karena ketika terlambat dipotong. Ya ketika nggak masuk dipotong, terlambat aja dipotong, dan potongannya nggak kira-kira 25%. Padahal perawatnya cuma sebentar. Nah mana 1 jam, tanya seorang gadis atau istri yang sedang menunggu kekasihnya atau suaminya. Ibu juga merasakan suami jadi jam 7 datang, belum datang juga. Pertama bisa ada rasa khawatir, ada apa dengan suami saya? HP-nya nggak bisa dihubungin, di telepon nggak diangkat, WA nggak dijawab, itu kan terasa. Ya itu dalam waktu ya 1 jam itu terasa. Apalagi sudah sampai jam 8. Kemana ini? Bisa jadi tadi ketakutan karena akan terjadi sesuatu pada suaminya, bisa juga karena hal yang lain.
Makanya pentingnya makna satu jam. Nah kalau makna 1 menit, tanya sama yang ketinggalan kereta, terutama kereta Jawa ya. Itu kan dia tepat benar. Nah jam 8.30 berangkat. Saya berapa kali ngeliatin tuh. Ketika dari Gambir menuju Solo, bener jam tepat itu dia berangkat. Ya ketika dari Solo juga ke Gambir lagi, bener ternyata tepat. Ketika dari Senen ke Surabaya, tepat. Dari Surabaya juga ke Senen, tepat, benar itu. Artinya apa? Coba bayangkan makna 1 menit bagi orang yang ketinggalan kereta. Nah makna 1 detik itu bagi yang selamat dari kecelakaan. Contoh Kak Brankas kemarin itu, coba bayangin. Itu ketika dia selamat dari kecelakaan, bahagia sekali padahal sudah terbakar gerbongnya. Ternyata tidak ada yang kecelakaan, satu pun tidak ada yang tewas. Mereka selamat semua. Atau kita lagi naik motor atau naik mobil gitu ya, itu kena microslip, juga microslip. Tahu-tahu udah nabrak pohon. Atau ada anak kecil yang nggak jadi ketabrak. Coba tuh, makna 1 detik. Ya, itu kan lagi seperti itu kan. Masya Allah, tahu-tahu udah nabrak pohon. Alhamdulillah pohon, bukan orang. Atau juga tiba-tiba mau nabrak, anak nggak jadi ketabrak atau orang tidak jadi ketabrak. Itu makna 1 detik. Nah, mana 1 milidetik itu tanya sama orang pelari perenang yang mendapatkan medali perak. Padahal dia cuma sedikit lagi dapat medali emas. Tapi ketika dia kalah 1 milidetik, dia mendapatkan medali perak. Nah inilah makna waktu. Artinya apa? Allah kasih kesempatan kita 1 kali nafas. Yuk sama-sama kita optimalkan, kita maksimalkan waktu yang Allah berikan itu untuk sebesar-besarnya ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah di setiap hari. Baik Bapak Ibu dan sahabat yang Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk saya, untuk selalu memperbaiki diri, meningkatkan diri, termasuk mempunyai nilai tambah. Dan juga tentunya kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang mencintai, juga mari kita lakukan perubahan, perbaikan, peningkatan. Kita punya nilai tambah, sehingga benar-benar ketika kita dipanggil sama Allah, ketika kita kembali kepada Allah, benar-benar dalam keadaan wa'amila lima ba'dal maut, punya persiapan, punya bekal untuk sampai kepada akhirat. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semuanya, kepada Allah yang ragu. Salah dari saya minta maaf, dan saya ucapkan syukur dan terima. Terima kasih atas fokus dan perhatiannya. Semoga keberkahan dan rahmat Allah tercurah pada kita semua. Amin. Saya serahkan